Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraila Siska Suliantika, NPM 1950-1003. Di sini saya akan menjelaskan tugas problem solving mata kuliah interpersonal skill. Yang pertama, membuat identifikasi masalah sesuai tabel, 3 masalah pribadi dan 3 masalah sosial. Pertama ada masalah, definisi masalah, analisis kemungkinan sebab potensial, kemudian identifikasi solusi yang memungkinkan, kemudian pilih prioritas solusi, kemudian susun rencana tindakan, dan yang terakhir implementasi dan evaluasi. Yang pertama ada masalah pribadi, berkonflik dengan menunda pekerjaan. Nah, definisi masalahnya cenderung berpikir bahwa membutuhkan banyak waktu untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Sebab potensialnya, pertama, tidak mengefektifkan waktu dengan baik. Kedua, adanya rasa malas mengerjakan. Yang ketiga, adanya kesulitan dalam mengerjakan. Keempat, tidak mau berusaha dan mencoba terus-menerus. Yang memungkinkan, solusi yang memungkinkan, pertama, mengatasi sikap suka menunda pekerjaan dengan membuat daftar prioritas. Kedua, mengelola waktu dengan baik. Tiga, mencari alasan agar termotivasi. Keempat, menghargai usaha sendiri. Terakhir, berdiskusi dengan orang yang memahami. Buat pilihan prioritas, yang pertama, membiasakan membuat jadwal. Kedua, memahami keadaan yang menyingkirkan segala gangguan. Terakhir, mencari kesenangan agar bersemangat dalam mengerjakan. Susunan rencana tindakan. Pertama, berkomitmen dengan diri sendiri. Jika menyelesaikan pekerjaan dengan memberi safety bird. Kedua, mencari tempat sunyi untuk mendapatkan ketenangan dalam menyelesaikan pekerjaan. Implementasi dan evaluasi, membuat jadwal setiap pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan menyesuaikan kesenangan agar pekerjaan cepat selesai dengan baik. Yang kedua, masalahnya tidak mengelola emosi dengan baik. Identifikasi masalah, emosi manusia berada dalam sebuah garis waktu. Emosi dimulai dengan memicu yang memulai pengalaman emosional dan berakhir dengan menghasilkan respon. Pemicunya terjadi dalam konteks yang ditentukan oleh keadaan dan perasaan. Sebab potensinya, pertama, berpikir buruk terhadap suatu persoalan. Kedua, tidak bisa menyampaikan persoalan. Ketiga, terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Terakhir, terlalu menjaga perasaan orang lain yang tidak sejalan. Kemungkinan solusinya, yang pertama, memilih situasi, hindari keadaan yang tepat memicu emosi. Kedua, memodifikasi, mengurangi rasa kecewa. Ketiga, alihkan fokus perhatian, jangan terus-menerus merasa rendah dengan orang-orang yang ada di sekitar. Buat solusinya, pilihan solusi, pertama, membuang pikiran buruk jauh-jauh, hindari, luapkan reaksi buruk. Kemudian pancarkan emosi positif, dan lapangkan dada, cara mengendalikan emosi. Terakhir, mencari fakta terlebih dahulu untuk mengungkapkan emosi. Rencana penyusunan, yaitu berpikir dan bersikap baik dalam segala kondisi. Kedua, hindari lingkungan yang memicu terjadinya emosi.
Kemudian lakukan aktivitas yang menyenangkan. Terakhir, cari hal dalam kebaikan. Implementasi dan evaluasinya tidak terpengaruh oleh orang lain dengan memancarkan hal kebaikan dan mencari lingkungan yang menyenangkan. Nah, buat masalah yang ketiga yaitu berkonflik dengan tidak percaya diri. Identifikasi masalahnya, penyebab munculnya rasa kurang percaya diri ada beragam dan berbeda pada setiap orang. Ada yang kurang percaya diri karena pernah mengalami pengalaman yang buruk, pernah mengalami penindasan maupun trauma. Ada pula yang kurang percaya diri karena terpengaruh pola asuh semasa kanak-kanak. Buat potensi penyebabnya, pertama, takut pada kesalahan. Awal mula dari timbul perasaan tidak percaya diri adalah ketika menganggap bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara sempurna tanpa kesalahan. Kedua, menganggap kalau berani beda itu sebagai hal yang aneh. Terakhir, menilai bahwa menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang melakukan kebanyakan orang adalah hal yang aneh juga bisa berdampak pada kepercayaan diri seseorang. Dan buat pilihan solusinya, pertama bangun pola pikir yang positif, kemudian kenali kekurangan dan kelebihan, kemudian fokus pada langkah atau perubahan kecil, kemudian lakukan hal yang disukai, ya, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan terakhir bergaul dengan orang-orang yang positif. Buat solusinya, pertama, perhatikan kemampuan diri sendiri, kumpulkan niat sebanyak mungkin agar semakin termotivasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dua, jangan takut akan perbedaan. Perbedaan justru dapat membuat karir semakin cemerlang karena apa yang kita miliki tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian terakhir, fokus pada hal-hal yang positif, buang rasa cemas. Buat penyusunan rencana, yang pertama, menghargai diri sendiri. Semakin seorang merasa yakin pada diri sendiri, mereka juga akan semakin menghargai diri sendiri dan kemampuan pribadi. Kedua, merasa bahagia dengan diri sendiri dan dapat menikmati hidup. Ketiga, jarang merasa takut dan cemas, dapat menerima dan beradaptasi, belajar dan memperoleh manfaat dari situasi apapun dalam hidup. Kemudian terakhir, bebas dari kecemasan sosial. Untuk implementasi dan evaluasi, kesadaran seseorang akan rendahnya kepercayaan diri berpotensi semakin menurun. Kepercayaan diri mengatasi itu, tak perlu ragu ambil tindakan proaktif. Kalau merasa sulit untuk percaya diri, jadilah berani. Keempat, yaitu masalah sosial. Masalahnya belum mendapatkan lowongan menjadi guru PKN. Identifikasi masalahnya, seseorang belum mendapatkan pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal, sementara lapangan kerja yang tersedia tidak cocok dengan latar belakang pendidikan. Sebab potensi terjadinya masalah itu, pertama, tidak cukup banyak informasi pekerjaan, networking. Kedua, tidak mencari informasi tentang perusahaan saat wawancara. 3, terlalu gugup pada saat wawancara. 4, CV tidak tertulis dengan baik. 5, tidak jujur pada saat menulis CV. Terakhir, tidak memperhatikan ucapan dan gaya berpakaian pada saat wawancara. Buat kemungkinan solusinya, cari lowongan kerja sesuai minat. Carilah lowongan pekerjaan yang memang sesuai dengan minat atau hobi, agar jika diterima tidak beban saat menjalankannya. Kedua, melatih soft skill dalam pekerjaan.
Tertentu tidak jarang soft skill akan lebih dibutuhkan dibandingkan hard skill. Untuk pilihan solusinya, yang pertama, rajin mencari informasi untuk mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Perlu aktif dalam mencari informasi. Kedua, perluas koneksi. Sudah menjadi rahasia umum jika menggunakan orang dalam akan mempercepat untuk memperoleh pekerjaan. Terakhir, percayaan diri dan rasa optimis dapat membuat terlihat positif di mata perekrut. Rencana tersusunnya, yang pertama, cari kerja sesuai dengan keahlian perusahaan yang membutuhkan orang yang sudah cukup mengerti di bidangnya, bukan seorang yang menghambat workflow mereka. Kedua, perluas relasi. Perusahaan membuka lowongan pekerjaan mungkin bisa mengetahui lebih cepat dibandingkan masyarakat umum. Kemudian tingkatkan kemampuan menggunakan skill, soft skill, kemampuan sosial, bicara, mengelola orang, dan lain-lain. Dan hard skill, kemampuan bahasa asing, teknologi, dan akademis. Implementasi dan evaluasi, fokus pada soft skill utama seperti komunikasi, kepemimpinan, penyelesaian masalah, resolusi konflik, dan kerja tim. Tulis dengan penuh keyakinan sehingga dapat meyakinkan mereka bahwa kamu layak diinvestasikan dan cocok untuk di perusahaan. Kemudian masalah sosial. Masalahnya itu sedang tidak berdamai dengan rekan di lingkungan tempat kerja. Identifikasi masalah, kesalahan yang dibuat rekan, saling membicarakan satu sama lain. Di belakang bergosip sama dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan perhatian lebih dari pimpinan. Kerap kali terjadi, akhirnya persaingan secara tidak sehat pun seakan menjadi sesuatu yang lumrah. Sebab potensi terjadinya masalah, faktor eksternal dapat pula terbentuk melalui jenis pekerjaan yang bersifat kompetisi tinggi, sehingga membuat seseorang tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Sementara faktor internal itu berasal dari diri sendiri. Jadi setiap individu memiliki sifat berbeda-beda. Ada yang introvert dan ada yang introvert dan extrovert. Nah, buat kemungkinan solusinya, yang pertama, jangan bicarakan masalahmu pada teman kerja lainnya. Janganlah coba-coba menceritakan ke rekan kerja lainnya. Kemudian lakukan hal tersebut sangat berbahaya. Nah, poin kedua, jangan sampai ada permusuhan. Tenangkan dirimu sejenak, jangan dulu bertemu dengan atau bertegur sapa dengannya sampai hatimu betul-betul tenang. Terakhir, diskusikan masalahmu secara face to face. Nah, buat pilihan solusinya, yang pertama, tentukan hal-hal yang bisa kalian kompromikan. Kemudian, temukan beberapa hal yang bisa kalian kompromikan dan kalian sepakati bersama. Dia berpikir terbuka dan mau mendengarkan seperti yang dipaparkan pada pembahasan di awal. Karena salah satu faktor munculnya masalah dengan teman kerja adalah soal persepsi. Nah, buat susunan rencananya, yang pertama, sampaikan pendapat dan sudut pandangmu secara jelas dan tenang. Sampaikan pula semua pendapat, sudut pandang, dan pernyataanmu dengan tenang. Jangan terburu-buru atau menggebu-gebu. Ini untuk menghindari kesan tendensius atau intimidatif di mata teman kerja yang bermasalah denganmu. Kemudian bila perlu, libatkan orang ketiga dalam masalah
dengan teman kerja. Terakhir, belajarlah masalah yang kalian hadapi, buat implementasi dan evaluasinya dalam pekerjaan. Tekanan tersebut dapat berupa tantangan yang ketat, berbagai tuntutan dari atasan, masalah kinerja karyawan, dan hal lainnya yang dapat menghalangi melakukan pekerjaan dengan tenang. Kemudian masalah sosial, yaitu tidak berdamai dengan honor dari pekerjaan. Identifikasi masalahnya, ketimbangan masalah gaji antara guru honorer dan guru tetap yang diangkat oleh pemerintah. Tidak ada ketetapan UMK, upah minimal kerja, karena berdasarkan jam ngajar sehingga pendapatan lebih sedikit. Nah, untuk sebab potensinya, merasa guru honorer kurang diperhatikan oleh pemerintah, terutama masalah pendapatan. Karena sesuai dengan jam dibandingkan dengan guru PNS, beban kerja guru honorer dan PNS tahun pemerintah tanggung jawabnya sama. Untuk kemungkinan solusinya, sistem pemerataan dalam jumlah jam mengajar dan upah minimal regional atau UMR berdasarkan UU Kerja, diberikannya jaminan kesehatan dan hari tua, supaya guru honorer sejahtera seperti layaknya PNS. Nah, buat solusinya, mensejahterakan guru honorer melalui pengangkatan P3K, mendapat jaminan kesehatan dan tunjangan lain. Buat rencana tersusun, yang pertama mengangkat guru honorer menjadi PNS, pegawai negeri sipil. Kedua, memberikan jaminan sosial tenaga kerja seperti jaminan kesehatan dan hari tua. Dan implementasi dan evaluasinya dengan adanya keseimbangan kesejahteraan guru honorer dan guru tetap, maka tidak ada kesenjangan pendapatan sehingga guru tetap dan guru honorer bekerja lebih semangat dan sejahtera. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat kemungkinan satu masalah pribadi dan masalah sosial, ilustrasi yang ada di simpang 9. Misalnya, poin A berdamai, poin B menyerang, poin C menghindari. Masalah pribadi yaitu direndahkan oleh teman. 1. Menyerang, poin A mencela, melihat situasi keadaan untuk merendahkan seseorang baik langsung maupun tidak langsung secara berlebihan untuk menyakiti seseorang. Solusinya, jangan terlalu dipikirkan, tetap tenang dan menjauhi kemudian melupakan perkataannya. Poin B, gosip, membicarakan kesalahan orang lain kepada orang lain di depan umum atau teman yang lagi bareng. Solusinya jangan dianggap serius dan mudah percaya apa yang dibicarakan orang lain. C. Berkelahi, untuk menyelesaikan masalah yang ditempuh oleh teman atau lawan melalui jalan kekerasan yang menimbulkan emosi yang berlebihan. Solusinya lebih baik dibicarakan secara tenang, dari mata ke mata, atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah menyelesaikannya. Kedua yaitu menghindar. Poin A, melarikan diri dengan cara menjauhi orang yang menyakiti. Solusinya mendekatkan diri dengan orang yang memberikan kebaikan untuk membentuk karakter yang baik. Poin B, menyalahkan bahwa orang lain dirinya yang paling merasa benar dan bisa. Solusinya seharusnya mengetahui kelebihan dan kelemahan orang lain, karena setiap orang mempunyai keistimewaan tersendiri. Poin C, menyangkal, membela dalam bentuk perkataan maupun perbuatan bahwa dirinya merasa paling benar dengan menyalahkan orang lain. Solusinya sebaiknya berdiskusi dengan orang lain, mengetahui pendapat orang lain mengenai perbuatan yang telah dilakukannya apakah benar atau salah. Ketiga, berdamai. Poin A, melupakan, tidak mempermasalahkan mereka yang menghina atau merendahkan seseorang, dan menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah salah, dengan mengetahui cara memperbaiki kesalahannya.
Solusinya, cari yang bermanfaat untuk melupakan hal-hal yang merasa diremehkan oleh orang lain. Poin B, bicara empat mata, menyelesaikan masalah dengan menemui orang secara langsung. Solusinya memperbaiki komunikasi dengan baik secara tenang dengan kedua pihak. Poin C, meminta bantuan orang ketiga dengan menjelaskan dan menengahi permasalahan yang sedang terjadi dengan mendampingi dua pihak. Solusinya berkomunikasi dengan baik antara kedua pihak dan memberikan pandangan baik untuk keduanya. Kemudian ada masalah sosial, tidak berdamai dengan lingkungan toksik. Yang poin 1 menyerang, A, mencela, memusuhi orang terdekat. Solusinya jangan ditanggapi masalahnya. Poin B, gosip, bicarakan kelemahan dan kejelekan teman kepada orang lain. Solusinya tidak dibalas, selalu berbuat baik kepada orang yang menghina. Poin C, berkelahi karena tidak terima atau dihina mengenai keadaan sosial orang lain yang kedudukan sosial lebih cukup. Solusinya membiarkan, tidak membandingkan keadaan yang terjadi dan tidak menanggapinya. Kedua, menghindar. Poin A, melarikan diri, menjauhkan diri dari orang tersebut untuk berusaha melupakan orangnya. Solusi, ingat kebaikan yang diberikan, jangan mengungkit kesalahannya kembali. Poin B, menyalahkan, tidak memberikan solusi yang terbaik atau tidak membantu keadaan orang toksik tersebut. Solusinya memberikan masukan atau tidak mencari kesenangan saja dalam berteman dan di semua situasi agar sama. C, menyangkal bahwa perbuatan orang toksik menghina orang lain merupakan tindakan sangat tidak baik. Solusinya sebaiknya sadar diri dan selalu memperbaiki diri dalam kebaikan. Yang ketiga yaitu berdamai. Poin A, melupakan peristiwa yang telah terhadap perbuatan tercela menyinggung perasaan orang lain. Solusinya sebaiknya tidak untuk mengungkapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Yang poin B, bicara empat mata, memecahkan masalah. Solusinya memperbaiki komunikasi dengan baik secara tenang dengan kedua pihak. Poin C, meminta bantuan orang ketiga, menjelaskan dan menengahi permasalahan yang sedang terjadi dengan mendamaikan kedua pihak. Solusinya berkomunikasi dengan baik antara kedua pihak dan memberikan pandangan baik untuk keduanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.